ternyata Pak Sinung pernah menjadi pengisi majalah Pupuk. Itu cerita apa, Pak? Cerita serial Paman Kikuk. Paman Kikuk. Orang bisa hidup dari karya seni, kenapa harus menunggu nanti atau dipotong kupingnya kan, telinganya. Satu nyelip ke Jerman. Wih, sudah ada yang ke luar negeri. Selamat pagi para penonton YouTube channel Anjang Seni. Bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen juga boleh, kemudian di-share. Pagi ini kita berkunjung ke kediaman pelukis luar biasa masih di kota Banyumas. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai singkat dengan Bapak Sinung. Selamat pagi Pak Sinung. Selamat pagi Mas Thomas. Terima kasih untuk mampir untuk mengobrol-ngobrol ringannya. Ngobrol-ngobrol santai ya Pak. Ya, santai, monggo. Apa yang perlu kita obrolkan? Pak Sinung, kalau yang saya kenal Pak Sinung kan pengalamannya luar biasa nih. Kalau saya sebut sudah pelukis di sini, Pak Sinung luar biasa lah, pelukis hebat nasional tarafnya. Kita akan ngobrol tentang pengalaman Pak Sinung. Pak Sinung sudah melukis sejak kapan Pak? Terima kasih Mas Thomas ya. Kalau pelukis lu apa hebat atau apa enggak lah, itu kan urusan orang yang nganu ya, yang persepsi orang. Ya. Kalau untuk melukis itu, kalau mulai lukisnya secara umum itu kan dari kecil lah semua ya. Oh, semua suka melukis. Ya. Cuma untuk dikembangkan enggaknya kan itu tergantung masing-masing masing-masing orang lah. Nah, untuk mulai seriusnya melukis itu dulu waktu SMA itu kan sering saya main drawing, coret-coretan di spidol atau apa. Belum kenal kanvas atau belum kenal cat atau apapun, belum kenal, karena saya itu dari daerah lain ya, dari daerah lain. Yang di situ saya dari asli Brebes, Brebes di daerah Tanjung, di Kecamatan Tanjung Desa. Di situ hampir waktu itu tidak kenal namanya kesenian. Kesenian itu masih waktu dulu itu sepi, artinya seni itu nggak ada seni lukis atau seni rupa, itu nggak ada. Adanya seni tarling, lais atau burok, itu kesenian berbudaya lah. Jadi untuk seni yang sifatnya gambar itu hampir nggak ada. Belum dikenal di sana. Belum dikenal. Ya, itu ya. Dan paling-paling cuma coret-coretan arang-arang atau di mana lah, pinggir pantai dulu juga coret-coret. Di situ saya hampir tidak ngerti apapun tentang dunia lukis. Tapi coret-coretan kok saya seneng, karena saya setiap sekolah, berangkat sekolah itu kan lewati rel dari arah rel kereta api dari Jakarta ke Surabaya, itu kan lewat di tempat saya. Nah, tiap pagi itu setiap saya berangkat itu pasti saya nemu kertas koran itu tempat untuk pembungkus nasi. Jadi dibuang. Nah, kalau sudah lewat itu kan masih basah. Nah, itu ada pos kota atau apa lah ya, yang cetakan-cetakan Jakarta. Jadi sambil berangkat saya pinggir kasih batu rel tuh nunggu kering. Habis itu pulang dari sekolah saya ambil lagi, kumpulin sampai di rumah. Tak pelajari, tak lihat, tak contoh, terutama koran pos kota Doyok itu. Nah, itu ya, itu SMP dan SMA. Nah, kalau pengayaan dari zaman SMP itu dulu ada majalah Mop, media orang pelajar, itu gambarnya Pak Gun, itu ketoprak belingnya, itu saya contoh terus sampai hafal. Nah, sejak itu kayaknya saya itu seneng, apa artinya, di dunia gambar kayaknya cocok. Lulus SMA mau kemana lagi, bingung, nggak punya wawasan, nggak punya apa. Juga waktu itu juga nilalah orang tua saya nggak punya
biaya, jadi nganggur dulu setahun. Tapi belajar gambar terus, belum melukis. Belajar gambar. Nah, setelah itu kan ada informasi kalau ada yang sekolah lukis juga atau gambar di Semarang. Itu waktu itu IKIP. Ini Institut Keguruan ya, sekarang UNES. Nah, saya daftar, alhamdulillah diterima. Nah, sejak itu jadi kenal yang namanya alat-alat lukis, cara melukis, apapun. Walaupun waktu itu juga bingung, nggak bisa apa-apa. Lihat. Itu tahun berapa itu? Saya masuk tahun lulus SMA 91, masuk kuliah tahun 92. Oh iya. Nah, udah masuk. Jadi semua kalau kuliah teori dan praktek itu kalau di IKIP mungkin teorinya itu sekitar 20-30% ataupun 50%, setengahnya itu praktek. Nah, prakteknya itu nggak mesti ahli. Artinya bisa saja, karena tujuan di IKIP kayaknya ya, yang saya tahu, yang penting bisa atau menguasai nantinya untuk bisa disampaikan ke murid. Tujuannya gitu. Jadi nggak dididik untuk ahli atau profesional sebagai pelukis, itu enggak. Nah, seiring waktu perkembangan ini ya, semester sekolah, kan ada yang ternyata dia memilih untuk jadi profesional ya ada. Ada jadi praktisi, ada sekedar ngerti tok ya ada hafal teori ada. Jadi setelah lulus masing-masing ada yang jadi guru, jadi tukang, jadi apa. Kalau saya jadi waktu itu jadi ilustrator. Nah, kenapa ilustrator? Karena cita-cita saya masuk IKIP pengen bisa ngelukis, tapi ternyata saya cenderung ke drawing. Dan pas ada pelajaran lukis, dianggap saya nggak bisa melukis. Ya mungkin itu saya yang waktu itu berpikir pendek. Jadi saya itu agak kaget, agak mutungi sedikit lah. Saya nggak bisa ngelukis ya. Jadi saya lari ke ilustrasi, ke coret-coretan. Jadi saya merasa gagal jadi pelukis. Cita-cita aku hilang, nggak punya cita-cita lagi. Jadi saya seorang ilustrator, seorang komikus. Jadi setelah lulus menjadi ilustrator ya? Ilustrator, karena ilustrator yang bisa nerima saya. Di waktu itu juga saya ditarik kakak kelas saya yang ada di Jakarta, anak buahnya Pak Arswindo lah. Di zaman Keluarga Cemara. Nah, saya divisi majalah. Nah, di situ ilmu selama kuliah seakan terdapat. Karena kembali dari nol lagi. Tapi di drawing ilustrator itu diajarkan nggak di dunia? Di kuliah? Di kuliah diajari ya. Pak Sakir namanya. Tapi nggak ini ya, masih ini ya. Masih biasa, masih dalam sendiri ya. Diajari oleh Pak Sakir, ini loh ilustrasi begini-begini. Jadi ada Pak Sakir, Pak Aryo ya, itu ngajari cara menggambar. Nah, saat itu saya masih biasa, tapi kok saya menikmati ya. Akhirnya basic saya jadi ilustrator. Gitu. Setelah lulus di tempat yang baru, tantangannya itu ilustrator harus bisa membaca naskah. Memindah naskah ke dalam gambar ya? Dalam gambar, disederhanakan. Bahasa tulis atau bahasa verbal itu kita pindahkan menjadi bahasa visual yang lebih sederhana, tapi mengena sari dari artikel atau masalah itu kita tuangkan ke dalam gambar yang menjadi untuk mewakili bahwa ini kira-kira intinya tuh begini. Intinya seperti itu ya. Karena fungsi ilustrasi itu selain menghias juga untuk menarik perhatian orang pembaca. Itu apa sih? Itu akan terwakili dari ada ilustrasinya. Gambarnya ya. Ada gambarnya. Minimal nggak yang suka nggak baca, nggak suka baca melihat itu. Oh ini. Ataupun orang jadi tertarik, apa sih? Ini ceritanya kayaknya keren. Pengen beli bukunya gitu ya. Iya betul. Jadi di situ diasah. Oke. Pengalaman menjadi ilustrator di majalah apa aja nih Pak? Dulu awal di Jakarta, sebelum di Jakarta, saya waktu kuliah itu pengalamannya ilustrator freelance, komikus ya, komikus di majalah Ceria. Oh iya, majalah Ceria ya. Nah, di jalan dulu majalah Dorang apa namanya itu di
banjir kanal, pinggir kali lah. Nah, setelah lulus saya ada di majalah, waktu itu majalah Ina. Majalah baru, majalah Ina. Satu atap majalah anak-anak Ina, majalah remaja Biang Lala, majalah yang sudah dewasa itu majalah Pro TV. Jadi saya masuk ke tiga-tiganya, tapi fokus di majalah di tabloid Pro TV-nya sebagai ilustrator wajib di situ. Ilustrator wajib. Itu wajib. Jadi otomatis harus baca naskah banyak. Habis baca lupa. Itu. Yang penting sudah dituangkan ya. Dituangkan, sudah dicetak. Nah, untuk mengambil ciri khas, kalau ilustrasi waktu itu nggak dicari cirinya, sebisa mungkin bisa apa gitu. Jadi karena kebiasaan berulang, akhirnya dianggap ciri khas. Padahal bisa aku ya itu. Dan pindah lagi di tahun berapa 2004 dibajak orang Pak Gelar Sutopo, itu orang majalah Tempo, Gatra. Nah, diajak untuk bikin majalah baru, majalah anak-anak, majalah anak namanya Quark. Di situ ada lagi freelance juga di majalah Bobo. Di Bobo ya. 2007. Ingat nggak teman-teman majalah Bobo yang kalau orang-orang zaman dulu mungkin sampai tahun-tahun 2000 masih ada ya, Bobo? Sekarang pun masih. Sekarang masih ya? Masih, cuma sebagian itu cetak ulang. Cetak ulang. Saya mulai berhenti 2007 sampai 2020 sejak COVID. Oke. Ternyata Pak Sinung pernah menjadi pengisi majalah Bobo. Itu cerita apa, Pak? Cerita serial Paman Kikuk. Paman Kikuk. Pasti kalian tahu benar. Paman Kikuk ternyata yang melukis dan menggambar Pak Sinung, luar biasa. Ya itu ya melalui proses ini setahun lah, artinya naskah masuk, saya gambar, didiskusikan oleh tim redaksi, cocok enggak. Dan di tahun berikutnya akhirnya hafal karakternya, jadi nggak usah nyontoh pun hafal, kecuali backgroundnya. Backgroundnya gedung apa ya harus browsing, digambar ulang. Ke dunia ini setelah menjadi, sekarang kan pulang ke kampung nih, pulang ke kampung ya. Dulu di Jakarta, sekarang di kampung gitu. Kenapa memutuskan ke kampung? Memutuskan kampung karena gini. 2013 kan saya mulai freelance. Oke. Tidak punya kantor. Sudah freelance ya. Tapi kenapa saya di Jakarta? Karena untuk kebutuhan rapat. Rapat redaksi, rapat apa, saya harus datang. Betul. Gak mungkin dari kampung, mondar-mandir. Jadi harus cepat datang, harus tugas-tugas berupa komik, iklan atau apa harus cepat rampung, harus kehadiran harus ada terus lah. Di situ saya itu bertahun-tahun dan merasakan kejenuhan juga freelance di dunia digital. Tapi tetap saya garap, tapi matanya kan capek. Gitu. Dilalah karena sering tugas kantor, dikabari teman, Mas, yang dari Semarang, saya di Jakarta, saya pameran. Di mana? Di Galeri Elkana, di Galeri Nasional, di daerah di galeri mana? Ya saya hadir. Karena sering hadir, jadi bingung sendiri. Kok saya yang nonton ya sekarang ya? Terus kok ini karyanya biasa kok? Ini teman-teman yang lain ya, yang di luar temanku. Biasa, tapi kok sudah ini ya layak untuk pamer. Akhirnya penasaran. Itu 2010 akhirnya mulai pengen melukis. Tapi tanpa meninggalkan pekerjaan sebagai ilustrator. Jadi tetap jalan bareng. Karena 2010 keinginannya saya pengen melukis. Akhirnya penasaran ke Ancol. Gitu ya. Ancol ketemu Pak Yosusilo almarhum. Iya. Nah, itu ngobrol banyak. Nah, ngobrol sama yang lain juga, teman-teman lain, ternyata kebanyakan otodidak. Akhirnya aku belajar bukan secara teknik lukisnya, tapi secara kehidupan sehari-hari gimana. Sama isi pikirannya. Kenapa sih kok jadi pelukis? Kenapa sih?
Nah, dari itu banyak cerita ngalor itu dia saya ini saring lah. Disaring sana sini. Nah, sama Pak Yos bilangin, yang penting pede saja, pede, jangan banyak teori. Teori itu nantilah. Karena kalau sudah pernah sekolah, teori paham. Ya. Tapi jangan terpaku teori terus. Capek nggak bisa bergerak. Akhirnya udah mulai belajar, mengingat-ingat lagi, Dilala kan mulai kenal akrilik ya. Dulu kan aku kenalnya cuma cat minyak. Jadi rasanya nggak kuat lah. 2010 mulai kenalan sama cat akrilik. Di situ juga belajar teknik drawing, dengan menggambar dengan pensil di atas kanvas. Nah, sampai akhirnya ada ikut lomba-lomba. UOB juga tak ikuti, masuk ke Alhamdulillah finalis. Terus ada acara 2016 apa 18 ya, di pameran besar nasional kelima lah. Saya waktu itu KTP-nya masih Jakarta. Jadi mewakili, kepilih saya ke Ambon. Pak Yos juga. Di sana mewakili Jakarta. Sama wakili Mbak Hana Madnes namanya. Di sana itu mewakili Jakarta sama 2-3 hari lah. Dari keluar ibaratnya keluar rumah atau keluar kos sampai pulang kos itu biayai pemerintah. Keren. Soalnya kumpul sama pelukis-pelukis se-Indonesia. Ya ngobrol-ngobrol gitu loh, walaupun juga masih asing ya, nggak kenal. Iya. Itu pengalaman berharga, jadi tambah semangat lagi. Oke. Setelah masuk ke melukis, dunia lukisan kan, saya lihat lukisannya sekarang keren-keren. Nanti saya juga tampilkan lukisan-lukisan Pak Sinung yang luar biasa. Sekarang lukisannya bertemakan tentang apa kebanyakan, Pak? Lukisan yang saya bikin itu tidak jauh dari basic saya sebagai ilustrator. Tentang dunia anak-anak, keceriaan, problem apapun yang ada di anak-anak, ya. Padahal problem sederhana, walaupun tidak jauh dari problem keseharian orang-orang dewasa. Curi mencuri, tipu mentipu, disederhanakan dalam suasana anak-anak yang kadang kalau di kampung itu bermain umpet-umpetan, rebutan apa, itu tak tarik jadi suasana keceriaan anak. Kalau dalam anak itu keadaan sedih pun, sedih atau apa itu tetap selalu ceria, penuh warna. Karena memang masanya masa anak-anak, masa bermain. Jadi kenapa aku memilih anak-anak? Satu, karena basic saya itu ilustrator. Ilustrator majalah anak dulu ya. Anak-anak. Yang kedua, kalaupun saya mencari ciri khas itu nggak bisa. Karena apa? Semuanya realis. Saya pengen gambar realis. Saya kembali dong belajar realis dari nol lagi. Saya seperti terlempar waktu kuliah. Mundur lagi. Belajar dekoratif pun cari bentuk baru sulit. Karena berusaha mencari. Nah, setelah adanya benturan sana sini itu pikiran, akhirnya apa ya namanya? Kembali saya akhirnya melepaskan diri berbagai ciri apapun tak singkirkan. Saya hanya pengen memindah ilustrasi ke dalam kanvas. Setelah sekian lama, kan cukup lama juga untuk melukis sampai tahun sekarang 2024. Dan menurut Pak Sinung, kan ini lukisannya Pak Sinung istilahnya sudah ada peminat, penggemar, banyak kolektor lah ya, sudah banyak yang mengoleksi. Menurut Pak Sinung nih buat pengalamannya buat masukan buat kita juga nih yang masih berjuang dan belajar. Lukisan yang baik atau bagus untuk yang bisa ditangkap pasar itu seperti apa sih sebaiknya ya? Mungkin punya, ya menurut Pak Sinung aja lah pengalaman. Sulit ya. Untuk ngomentari lukisan bagus atau baik itu kan memang sulit ya. Karena masing-masing punya ciri khas sendiri dan saya tidak bisa menyamaratakan persepsi saya
anggapan saya dengan orang lain, ya, karena betul. saya bukan penentu sebuah keindahan. Betul. Nah, jadi kalau saya sendiri selama 2010 sampai 2020 itu hampir lukisan nggak pernah ada yang terjual. Oh gitu. Nah, kenapanya? Saya itu berpikir, kenapa sih? Itu kan pertanyaan mendasar. Hanya terjual waktu 2019. Waktu itu orang karena mungkin suka dengan Indrawing, akhirnya kebeli waktu apa ya? Ada lomba yang di UUP itu berminat, akhirnya tak jual. Nah, dijual. Tapi saya disuruh nyiapin karya yang lain, pendamping. Waktu itu masih Jakarta di kosan. Setelah lihat karya saya yang dia pengen ini sudah ada, kepegang, lihat karya yang lain lagi. Tapi lihatnya seneng yang kartun-kartun. Nah, itu mau memotivasi saya bahwa oh ya, ternyata kartun juga ada yang minatnya, ada yang mana peminatnya ya. Nah, waktu itu kan nggak berpikir jauh, karena COVID. Saya pulang cuma bawa komuter, karena tak tinggal Jakarta. Nah, di sini kanvas itu sisa untuk anak saya latihan, dan cat-cat yang bekas yang sudah kering untuk anak-anak saya latihan juga. Karena nganggur nggak bisa kemana-mana, kanvas saya bersihkan, cat saya aduk lagi, nyair, akhirnya mau gambar apa sih bingung. Akhirnya gambar, udah aku gambar yang penting ilustrasi saja lah, upload di sosial media, ternyata responnya bagus. Akhirnya kesimpulan saya gini, karya yang menarik itu karya yang bagi saya, karya satu manis ya, artinya enak dilihat, mendekati desain, kita bermain desain. Kedua, sesuatu yang berat kita bikin dengan tampilan ringan atau isi yang ringan, sederhana, penyimbolan. Jadi nggak rumit-rumit amat harus begini, terus karyanya juga harus jelimet atau apa, itu enggak. Karena pasar butuh hiburan. Hiburan. Beli butuh keindahan. Ngapain beli mumet-mumet gitu. Oh iya, betul. Udah beli kok dipajang tambah pusing. Nah, gitu. Tambah masalah, udah punya masalah, lihat tambah masalah. Iya. Lukisan yang ringan-ringan, walaupun sebagian temen atau sebagian pelukis itu nganggap itu souveniran. Tapi aku itu masa bodoh punya hak sendiri saya. Yang penting saya bisa berkarya dari seni dan pas karyanya diterima di masyarakat. Nah, kalau sekarang bisa hidup dari karya seni, kenapa harus menunggu nanti atau dipotong kupingnya kan, telinganya gitu. Jadi kalau kita bisa hidup dari seni, ya kenapa tidak? Gitu. Kalau bisa jual sekarang, kenapa kita harus nunggu terkenal? Itu maksudnya. Lama-lama kan kita terkenal sendiri ya. Iya, betul. Itu lukisan kita laku. Itu kan langkah kita menuju suatu saat terkenal. Oke. Tidak ada yang instan lah, tiba-tiba ngomong terus langsung terkenal. Wah, ini simpen buat saya nanti akan terkenal. Itu mimpi, walaupun kita boleh bermimpi, tapi ya kasihan lah, kita punya tanggung jawab keluarga juga untuk hidup. Jangan hidup istri dikasih harapan atau impian kan nggak mungkin. Betul. Keren. Berarti cara memasarkannya Pak Sinung bagaimana nih? Untuk memasarkan saya dengan cara medsos ya, media sosial. Jadi awal-awal memang saya sering pameran. Kalau pameran ternyata gini, ya ramainya saat pameran. Habis pameran orang udah daya ingatnya lupa siapa enggak. Nah, kita diuntungkan dengan adanya medsos. Nah, kita maksimalkan HP kita yang kita pegang. Kalau saya sendiri jalurnya usahakan ya di Facebook, IG, status WA. Itu saja kita gencarkan, karena tujuan kita itu gini, menciptakan persepsi masyarakat atau persepsi secara umum bahwa saya adalah seorang tukang gambar dan menjual hasil karyanya.
memanfaatkan teknologi yang ada ya. Sekarang lagi gencar-gencarnya media sosial, kita manfaatkan itu. Keren-keren, luar biasa. Suka sering dulu melukis artis ya? Di karikatur, saya itu terbiasa belajar menggambar wajah orang. Itu mengajar wajah, tapi didistorsikan atau dilebih-lebihkan. Baik lebih besar atau lebih kecil, tapi tanpa meninggalkan sari dari wajah itu. Artinya ciri khas orang itu. Jadi selain ilustrator, Pak Sinung karikaturis. Karikaturis juga, oke. Nah, karikaturis. Nah, di saat itu teman saya yang dulu kerja itu nawari saya, Mas, ini ada TV, itu ada acara live omes malam-malam, ngobrol talk show. Nah, di setiap akhir acara, sisi bintang tamu dikasih souvenir berupa karikatur. Oke. Jadi saya bukan live gambar, tapi souvenir untuk karikatur. Jadi saya dikabari bintang tamunya besok siapa. Malamnya saya ngelembur bikin karikatur. Habis itu di print, diserahkan paginya untuk acara, untuk tapping. Iya. Di samping itu saya juga sama teman-teman termasuk itu di Nyode itu sama teman yang lain, pasukan tukang gambar karikatur. Itu sering menggambar karikatur di acara momen kayak hajatan ataupun acara catering kantor-kantor ya. Kantor-kantor. Jadi kayak ini sebelum masuk ataupun menghadiri acara itu peserta akan digambar. Oh gitu. Akan digambar secara sederhana, secara karikatur. Nanti itu selembar, terus nanti ada tantangan kita sama stempel si penyelenggara itu, ceder gitu. Sekarang sudah melukis, sekarang banyak kolektornya. Kolektornya dari mana aja nih, Pak? Kolektor secara spesifik itu ya beberapa ya. Oh ya, di Tangerang, di apa. Tapi biasanya menyebar ya. Menyebar. Jadi orang yang saya juga ini selain lewat online, saya kan ada di Brebes juga, itu galeri offline lah ya. Itu lewat. Ya, kadang nanya WA ini berapa segini, terus langsung dibungkus sama teman saya. Nah, jadi itu kebanyakan yang beli itu orang yang suka saja. Dan kalaupun ketagihan berapa kali lah, 2-3 kali, sampai yang besar juga. Jadi sudah menyebar Jakarta, Tangerang, Nusa Tenggara, Jogja, Solo. Wah, udah nasional, udah seluruh Indonesia. Dan satu nyelip ke Jerman. Wih, sudah ada yang ke luar negeri. Walaupun yang beli orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Tetap luar juga yang di Malaysia, orang Indonesia tinggal di Malaysia. Jadi nggak yang ngirim ke Malaysia. Gitu. Dan pernah pameran di Malaysia juga. Pernah pameran di Malaysia. Harga lukisan Pak Sinung kisaran berapa, Pak? Harga rata-rata ya itu masih termasuk kategori pemula ya saya, karena belum, jam terbangnya belum tinggi. Masih berapa tahun loh, masih 15 tahun, 20 tahun. Kalau ukuran 1 meter kayak gini itu sekitar 5 jutaan. 1 meter 5 juta. Ya, itu 5 juta. Tapi harga luas, tergantung gulung atau di figura. Jadi harga dasar. Kalau segini, biasanya kalau ginian saja itu 100. Kalau sudah ada ini figuranya sekitar 300 sampai 200. Kirim. Kadang bersertifikat. Bikin sertifikat. Teman-teman penonton yang baru lihat ataupun yang menjadi subscriber bisa pesan lukisan ke Pak Sinung, nanti saya kasih nomor handphonenya di deskripsi. Ada juga yang kalau besar bisa puluhan juta ya, Pak ya? Ya sekitar 20 meter ya, masih 20. Dibanding dengan pelukis lain itu jauh. Udah ratusan ya yang ratusan. Tapi itu bukan wilayah saya lah, belum saatnya. Kalau saya seadanya dulu, semampu saya ya, karena
ya apa namanya ya, itu kan seiring waktu lah. Kalau saat ini masih bisa dijangkau. Oke, oke. 20, 15, 25 sekitar itu. Oke. Itu pun lukisan bisa sesuai dengan permintaan. Oh, jadi permintaan umumnya ada sebuah keluarga. Saya pengen digambarkan keluarga saya sedang apa, melakukan apa, di area apa yang imajinasi anak. oke. Nah, jadi narasinya disampaikan, nanti saya bikin sketsanya, kirim. Kalau setujui, itu angkanya juga setujui, saya eksekusi. Terus ini Pak Sinong, mungkin ada apa ya, saran, masukan buat pemula nih, buat pemula untuk memulai kemudian apa namanya mengawali di dalam dunia lukis itu sebaiknya bagaimana? Untuk pemula ya, untuk penulis pemula, yang pertama itu gini, jangan terbebani sama teori. Teori itu penting, tapi jangan masuk atau terkungkung atau terikat sebuah teori. Karena teori itu akan hadir setelah kita berkarya. Yang penting apa yang kita bisa, kita kerjakan. Biar orang lain yang akan menarik atau menggeser atau memasukkan karya kita ke aliran mana atau apa, itu urusan penulis atau orang pengamat lah. Okay. Yang penting apa yang kita inginkan, kita tuangkan. Menuju baik, kita perbanyak dengan referensi. Referensi bukan berarti kita karyanya nanti bukan orisinal, bukan itu. Karya orisinal itu ya, itu karya kita sendiri yang akan apa ya, berulang kali kita lakukan. Lama-kelamaan itu akan tanpa kita sadari menjadi ciri khas kita sendiri. Okay. Walaupun kita juga melihat dari karya-karya orang lain, petikan, karena otak kita terbatas untuk masalah itu, imajinasi. Tapi kalau sudah kita melihat karya orang lain, otomatis kita bisa pinjem kreatif orang atau imajinasi orang sejauh mana kita masuk, kita pinjem. Okay. Kita campur atau kita sadur atau kita aplikasikan dengan apa yang kita inginkan. Kita masuk ke situ. Kerjakan terus. Sekalian tes pasar. Konsisten ya. Konsisten. Jadi sekalian kita tes pasar, kita iklankan. Dan satu, jangan mudah gampang lokro kalau disindir atau dikomentari. Ya. Pak Sinong, ini Pak Sinong sekarang kan tinggal di Banyumas dan ikut komunitas di sini ya, Banyumas ya, Ikatan IPB, Ikatan Pelukis Banyumas. Boleh menyampaikan satu hal untuk teman-teman di Banyumas, Pak Sinong? Ya, terima kasih Mas. Untuk saya kan pendatang, tapi saya masuk ke Ikatan Pelukis Banyumas. Dari saya amati ya, dari IPB itu kan secara teknik ya, saya itu sudah di belakang. Tapi teman-teman di sini itu kemampuan teknik itu udah luar biasa. Cuma kan yang belum kan babak belurnya di dunia luar itu apa yang dimau. Karena di sini sebagian besar tidak atau belum keluyuran kemana-mana, kompetisinya masih kurang. Nah, jadi kalau bisa kita buka wawasan baru, lihat browsing atau ngobrol dengan yang lain, sambil belajar gimana caranya menjual karya. Nah, menjual karya supaya dilihat orang itu apa sih? Dilihat dari apa sih? Isi, kemasan, atau cara kita sendiri dalam menjual karya. Di sisi itulah kita pelan-pelan belajar bareng. Karena kita tidak bisa dalam dunia sekarang medsos, kita tidak bisa mengandalkan hanya dari galeri. Galeri itu udah sibuk sendiri. Betul. Kita punya galeri sendiri lewat IG kita, Facebook kita, WA kita. Itu kan bagi saya itu saya menganggap bahwa medsos ini galeri saya, karena kita jangan lepas dari yang maha pemberi rezeki. Harus berdoanya harus kuat, agama apapun tetap dengan cara berdoa. Ora et labora, bekerja jangan lupa berdoa. Oke, teman-teman pelukis, teman-teman seni, luar biasa banget obrolan singkat
saya dengan Pak Sinung. Melalui obrolan ini banyak banget hal yang saya dapat dan mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan banyak hal, pengalaman, ilmu, apapun. Kalian boleh komentar di bawah tentang video ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikannya. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Sinung sudah menyiapkan waktunya. Mudah-mudahan semoga Pak Sinung selalu sehat. Sami-sami, amin. Dalam karya-karyanya. Terima kasih Pak Sinung. Sami-sami aja kapok mampir.